Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera bagi kita semua, Bapak yang Bapak cintai. Insyaallah kita minggu ini akan masuk kepada mengenai tentang kelanjutan daripada HAM yang kita pelajari minggu yang lalu, di mana pelajaran yang kita pada minggu lalu kita sudah masuk kepada apa itu pengertian HAM menurut undang-undang, ada juga tentang sifat-sifat HAM, unsur-unsur HAM juga, sudah kita pelajari. Juga sudah mempelajari tentang prinsip HAM. Prinsip HAM ini seperti yang dikemukakan oleh Ronald M. Smith dan Manfred Nowak. Okay, itu minggu lalu sudah kita pelajari. Insyaallah minggu ini akan kita lanjutkan tentang teori tentang HAM. Adapun teori-teori yang akan kita pelajari pada hari ini adalah tentang teori yang berkenaan tentang HAM. Apa saja sih teori? Bisa kita lihat anak-anak Bapak. Di sebelah kiri ada teori, ada 3 teori mengenai tentang teori tentang HAM ya. Yang pertama adalah teori hak alami atau kodrati. Teori HAM yang pertama ini adalah teori hak alami, maksudnya langsung, yakni kodrat itulah dibawa dari sejak orang itu lahir sampai dia berada di bumi ini dalam kandungan sampai ini, ya ini alami kodrati merupakan teori yang secara umum ya, teori mengenai tentang HAM. Ada juga dengan teori tentang hak positivisme, yang ini adalah paham tentang bagaimana kelakuan yang baik, sesuatu yang berprasangka yang baik. Ini paham tentang bagaimana memang hak-hak manusia itu betul-betul dimiliki secara baik oleh manusia itu sendiri. Bagaimana paham tentang berpikir positif tentang kepribadian seseorang, hak-hak tentang HAM seseorang itu. Ada juga tentang teori relativisme budaya, yaitu teori tentang kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat yang menjadi suatu kebiasaan atau menjadi budaya dalam masyarakat itu yang baik tentang kepribadian, tentang HAM. Dan ini tentang budaya-budaya ini kehidupan seseorang itu sehari-hari di masyarakat maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, kita akan lanjutkan sampai di sini teori HAM yang di Indonesia. Oke, kita akan masuk kepada HAM dalam dasar negara, konstitusi negara, peraturan perundang-undangan. Nih, kita lihat dari 5 sila, yang akan kita pelajari tentang HAM yang ada di Indonesia. Oke, HAM dalam dasar negara, konstitusi negara, dan peraturan perundang-undangan. Yang pertama kita masukkan kepada sila yang pertama. Karena begini, karena sila Pancasila atau ideologi negara kita ini tidak pernah terpisahkan oleh ini dengan nilai-nilai kemanusiaan atau dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, di mana setiap sila-sila ini menganut nilai-nilai yang terkandung di dalam masyarakat yang tujuannya adalah untuk mengutamakan kepentingan masyarakat itu sendiri, yang tidak bertentangan dan tidak bertolak belakang dengan kehidupan bangsa Indonesia. Maka dengan adanya sila-sila yang ini adalah untuk memberikan kontribusi atau masukan yang baik kepada seluruh rakyat Indonesia. Oke, kita akan bahas dari sila yang pertama dulu. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di mana setiap pribadi ini di sini dijelaskan secara jelas adalah memeluk agama dan beribadah sesuai agama yang dianut. Oke, ini diberikan kebebasan kepada di mana warga Indonesia ini mempunyai keyakinan atau 6 agama yang telah diakui oleh negara, di mana diberikan kebebasan untuk memeluk agama sesuai dan beribadah sesuai agama yang dianut. Maksudnya di sini adalah kita memilih agama atau memeluk agama. Contohnya kita beragama Islam, kita boleh menganut dan mengamalkan nilai yang ada di dalam Islam. Apa-apa yang diajarkan di dalam Islam, ini diberikan kepada individu itu untuk memeluk agama yang dia peluk.
tanpa harus merusak agama yang lain, maksudnya berbeda pandangan terhadap agama yang lain. Misalkan ada agama yang Kristen, kita tidak boleh menghina atau mengecilkan agama mereka, karena itu bentuk salah satu adalah pelanggaran HAM. Karena sila yang pertama ini adalah mengutamakan ketuhanan yang Maha Esa. Ya, ini diberikan kebebasan kepada setiap individu atau kepada setiap masyarakat di Indonesia itu untuk memeluk agama yang mereka yakini dan mengamalkan sesuai apa yang diajarkan oleh agama itu sendiri, tanpa ada pertentangan. Di sini banyak, kalau di Indonesia sendiri kita tahu pandangan tentang Islam, pandangan tentang agama yang lain, banyak suatu perdebatan yang sering menimbulkan suatu kekacauan karena tidak terimanya agama yang satu dengan agama lain ini ini rusak. Tapi kita doakan supaya bagaimana setiap agama, orang yang memiliki agama itu harus tidak boleh diganggu, karena agama kita yang pernah saya ajarkan waktu kita masih kelas 10 bahwa kita sebagai pemeluk agama yang misalkan memeluk agama Islam tidak boleh menghina agama lain. Salah satu ini adalah memberikan dampak atau konflik yang bisa membuat masalah besar di dalam suatu kehidupan bernegara, karena di dalam negara kita sendiri telah diakui agama-agama yang lain, di mana agama itu dibuat adalah untuk memenuhi kebutuhan daripada masyarakat itu sendiri sesuai dengan apa yang dia yakini, tanpa meminggirkan atau memojokkan agama yang lainnya. Ini kita sebagai orang negara yang baik, sebagai masyarakat yang baik, tetap menghargai dan menghormati agama-agama yang diyakini oleh agama lain, karena mereka juga berpikir agama yang mereka anut itu adalah agama yang menurut mereka baik. Sama seperti kita, agama Islam yang kita anut merupakan agama yang terbaik bagi kita. Tapi menurut pemikiran mereka, agama yang mereka anut merupakan agama yang paling baik di antara agama-agama yang lain. Sama seperti itu. Nah, di sini kita bagaimana sebagai warga negara yang baik harus saling mencintai dan menghormati tanpa ada rasanya membeda-bedakan baik agama satu dengan agama lain, karena menciptakan suatu kerukunan beragama itu menjadi hal yang penting, sehingga dia masukkan di dalam HAM ini adalah dimana supaya dengan adanya agama yang mereka masing-masing itu dia dapat memberikan kontribusi atau memberikan rasa hormat, saling menghargai, saling mengerti antara agama satu dengan agama lain tanpa adanya suatu ini pertikaian, adanya suatu pertentangan. Nah, dan juga ada sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini pengakuan manusia sebagai individu dan sebagai makhluk sosial, di mana setiap manusia itu sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial harus bisa berinteraksi dengan yang lain tanpa merusak kaidah yang lain. Ini rasa pengakuan manusia itu, karena manusia itu mempunyai pemikiran sendiri, cara berpikir sendiri untuk menerima sesuatu hal yang mereka anggap benar. Maka di sini kita sebagai makhluk individu, dan juga sebagai makhluk sosial, kita harus saling menjaga antara diri kita dengan orang lain. Di mana pengakuan kita sebagai manusia, sebagai makhluk individu, kita juga harus menjaga diri kita tanpa harus disakiti orang lain. Dan jika kita sebagai makhluk sosial, kita harus berinteraksi dengan orang yang lain. Gak mungkin kita hidup di dunia ini, hidup dalam sebuah negara tanpa ada interaksi dengan manusia yang lain. Maka di sini kita sebagai makhluk sosial harus saling menjaga satu sama lain, saling menghargai satu sama lain, dan saling bantu-membantu tanpa harus mengambil hak yang bukan hak kita. Karena kita sebagai masyarakat yang baik harus saling menghargai dan menghormati supaya kehidupan sosial kita dengan masyarakat lain, dengan orang lain dan teman-teman kita yang lain, teman satu bangku, teman sekolah, walaupun beda sekolah, beda teman-teman seiman, kita saling berinteraksi sebagai makhluk sosial. Untuk supaya apa? Untuk kelancaran dalam kehidupan sehari kita dan membantu kita dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Dan juga ini akan membuat persatuan dan kesatuan kita menjadi lebih kuat. Oke. Yang ketiga adalah
Persatuan Indonesia. Ini setiap manusia mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Jadi di sini nilai-nilai HAM yang ini adalah bagaimana setiap manusia ini mempunyai martabat dan hak-hak yang sama di sisi Tuhan. Seperti apa ya di sini yang diajarkan kepada agama kita, ya ini kita di dalam sebagai makhluk kita mempunyai kedudukan yang sama lain, satu sama lain itu sama. Karena kita sebagai suatu makhluk itu bagaimana kita mempunyai hak-hak yang sama dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana di sini kita lebih kita lebih berkeyakinan bagaimana kita mempunyai hak yang sama walaupun kita di mata Tuhan kita sama. Jadi berarti hak-hak yang kita lakukan itu sama tanpa adanya perbedaan dengan manusia-manusia yang lain. Jadi jangan dianggap seperti ini. Banyak orang yang berpikir ketika orang yang kaya dan yang miskin itu mempunyai hak dan martabat yang berbeda. Tapi di dalam sisi Tuhan sebetulnya mereka itu adalah mempunyai hak yang sama di sisi Tuhan walaupun mereka diberi suatu rezeki untuk mereka, apakah mereka itu menjadi hamba yang bersyukur atau menjadi orang yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Tetapi jika kita mengetahui bahwa orang yang kaya, orang miskin itu di masa Tuhan itu sama, tergantung kepada rezeki yang diberikan kepada kita. Tapi tujuannya di sini adalah bagaimana sebetulnya kita ini ditanamkan di sisi Tuhan. Kita tidak ada namanya kita dibeda-bedakan satu sama lain. Kamu anaknya rajin, kamu anak pintar, tidak. Di sisi Tuhan semuanya sama. Ya, ini tujuan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini kita berharap dan kita juga harus paham bagaimana kita ini dengan teman-teman yang lain, baik dia yang kulitnya hitam, kulitnya putih, orang kaya, orangnya cantik, yang kurang cantik, yang ganteng, yang kurang ganteng, tapi itu bukan suatu penilaian yang sama, bukan suatu penilaian di sisi Tuhan maupun di sisi negara. Karena di dalam suatu negara seharusnya kita berpikir seperti apa yang diajarkan oleh agama kita kepada kita. Ya ini kita mempunyai sebagai warga negara yang baik. Kita ini di sebuah negara itu kita mempunyai martabat yang sama tanpa adanya perbedaan, baik itu pejabat politik maupun masyarakat. Karena di suatu negara itu rakyat itu mempunyai hak suara. Contoh di dalam pemilu itu kita mempunyai hak yang sama dengan baik-baik pejabat maupun sama ini, semuanya kita mempunyai suara yang satu. Ya ini untuk menyuarakan hak-hak kita. Di sini aja kita bisa lihat bahwa setiap insan, setiap manusia itu mempunyai hak dan kewajibannya sebagai warga negara untuk memilih siapa yang akan dia pilih. Karena hak kita mempunyai maupun kaya maupun orang miskin, tapi suaranya tetap satu. Tetap satu di sini adalah bagaimana setiap warga negara itu mempunyai hak yang sama tanpa adanya perbedaan. Sebetulnya kalau kita paham, kalau kita bisa merealisasikan ini atau mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, kita akan lebih cenderung untuk menghargai orang lain. Karena kalau kita tahu ya, kalau kita dalam belajar agama, kita mempunyai hak yang sama di sisi Tuhan, walaupun kita mempunyai kelebihan atau suatu ilmu yang lebih hebat atau kita lebih pintar daripada orang lain, tapi ketahuilah kita ini di mata Tuhan semuanya sama tanpa adanya suatu perbedaan. Hak kita sama dan kita juga sebagai siswa sama dengan siswa yang lain. Cuman bedanya kita dalam suatu negara itu tergantung orang menilai kita itu karena mungkin karena kita rajin, karena tekun, tapi sebetulnya kita itu sama, hak kita sama dengan yang lain. Jadi tidak ada maupun orang pintar maupun orang miskin, hak kita sama. Kita juga punya hak untuk kita menjadi lebih pintar, kita punya hak untuk menjadi lebih cerdas, karena itu hak kepribadi setiap manusia, tanpa harus diganggu orang lain. Karena kita mempunyai hak yang sama, kita sebagai siswa sama dengan siswa yang lain, tanpa adanya perbedaan. Kita berhak mendapatkan ilmu dari guru yang kita nih. Yang pintar pun sama, dia berhak mendapatkan ilmu yang ini. Tapi tergantung kepada kita semua, kita mau belajar atau tidak mau belajar. Oke, ini yang keempat adalah sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang ini adalah di dalam HAM yang kita pelajari adalah hak untuk menyampaikan pendapat dan hak berkumpul dalam kegiatan musyawarah. Nah, di sini di mana setiap individu ini berhak menyampaikan suatu pendapat di dalam suatu kehidupan masyarakat itu tanpa harus
ini ya, menyingkirkan satu sama lain, karena di mana kita dalam kehidupan bermasyarakat harus saling berinteraksi dengan yang lain. Ya, ini suara kita seharusnya disuarakan. Memang setiap individu itu berhak menyuarakan apa yang ingin dia suarakan kepada masyarakat yang lain. Jangan karena kita dalam suatu masyarakat hanya kepala desa, yang didengarkan kepala desanya saja. Tidak, itu bukan seperti itu. Contohnya, dalam bermusyawarah di sekolah, kita kan mengadakan suatu rapat-rapat OSIS atau kegiatan lainnya. Bukan suatu pendapat yang harus diterima oleh ketua saja atau wakil saja yang berhak mengusulkan pendapatnya. Maka di sini kita berhak dalam musyawarah ini, berhak setiap anggota maupun siapapun yang ada di dalam organisasi itu, yang hadir dalam satu anggota itu sendiri, kalau dalam mengadakan suatu musyawarah atau mufakat, itu setiap individu itu diberikan hak dan kewajiban untuk menyampaikan pendapatnya. Sama seperti kita di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di pemerintahan itu, baik musyawarah, setiap hak rakyat itu berhak menyuarakan apa yang ingin dia sampaikan kepada pemerintahan ini, tanpa harus adanya tertekanan, ada harusnya penghambatan, harusnya ditolak. Itu tidak seperti itu, karena setiap individu itu berhak memiliki apa yang menurut dia bagus untuk disampaikan kepada orang lain, tanpa harus kita menyakitinya dan menyingkirkannya. Itu tidak boleh. Salah satu bentuknya di sini adalah satu bentuk pelanggaran adalah ketika kita mau bertanya di dalam kelas. Nah, ini kita masukkan di dalam kelas ya, kita di sekolah. Ketika kita sudah bertanya, kita juga mempersilahkan, jangan untuk bertanya terus sedangkan teman lain mau bertanya juga, ingin menyampaikan suatu pendapatnya mengenai suatu pertanyaan mungkin dari yang diberikan oleh guru. Tapi di sini anak-anak harus bagaimana memberikan kesempatan juga kepada orang lain untuk menyampaikan pendapatnya. Karena ketahuilah, pendapat kita belum tentu lebih baik dibandingkan pendapat orang lain. Siapa tahu pendapat orang lain itu atau suatu pertanyaan orang lain itu lebih bermutu dibandingkan dengan kita. Karena kita mungkin sering bertanya, maka disinilah kita harus berpikir tentang diri kita sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, untuk bagaimana terus menghargai setiap pendapat orang lain. Selain kita menyuarakan pendapat, kita juga hak berkumpul dalam kegiatan musyawarah. Kita setiap individu itu mempunyai hak untuk berkumpul dan bermusyawarah. Walaupun kita sebagai orang rumahan, orang nggak pernah keluar kemana-mana, kita tidak boleh, walaupun orang sendiri yang dianggap suka menyendiri, itu juga seharusnya kita sebagai makhluk sosial itu harus sebagaimana menyampaikan, mengajak, menghormati teman-teman yang lain yang suka menyendiri. Kita ajak mereka untuk berkumpul, bermusyawarah, karena mereka juga punya hak. Walaupun mereka kita tahu orangnya seperti ini, orangnya seperti itu, tapi seharusnya kita sebagai makhluk sosial, sebagai calon pemimpin yang baik, nanti kalian akan menjadi suatu generasi bangsa yang hebat ke depannya. Jadi kalau misalkan Anda juga tidak mau mengajak bagaimana mengumpulkan musyawarah ini, setiap orang itu untuk berhak untuk ikut musyawarah karena dia ini itu. Kalau Anda mengajak seperti itu model pemimpin yang Anda lakukan, insya Allah untuk kedepannya kalian akan bisa mengajak orang-orang untuk ikut bersama kalian dalam membangun negeri ini. Makanya dalam kita menjadi suatu pemimpin, jangan diutamakan apa yang menjadi pemikiran kita. Kalau kita ingin hidup bersama orang banyak, tapi juga kita harus memikirkan bagaimana hak orang lain juga untuk bergabung, bermusyawarah, untuk berkumpul, untuk menyampaikan suatu aspirasinya kepada kita. Mungkin cara mindset dan cara berpikir dia itu lebih baik, yang memberikan seharusnya membantu kita dalam membangun suatu peradaban. Apalagi dalam nilai Pancasila ini kita tahu bahwa setiap individu itu memang harus memiliki nilai-nilai yang ada terkandung di dalam Pancasila itu sendiri, supaya kita bisa membangun bagaimana peradaban bangsa ini. Di negara ya seperti kita ini, yang negara berkembang, masih butuh proses yang begitu banyak mengikuti perkembangan negara-negara maju untuk lebih
mensejahterakan rakyat kita atau lebih makmur. Tapi di sini bagaimana ketika kita dijadikan sebagai seorang pemimpin, kita harus tahu bagaimana setiap warga itu tahu tentang apa yang harus kita sampaikan pula. Dan kemudian yang terakhir adalah sila kelima, yang ini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang ini menghormati hak-hak orang lain. Nah, di sini seperti yang disampaikan dari sila yang pertama sampai keempat ini, semuanya saling terkait. Kenapa? Karena nilai yang terakhir juga, kedua, keempat itu tidak lepas dari nilai yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Karena lebih dirincikan, ya ini keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Ya ini kita ini semua adalah menghormati setiap hak-hak orang lain. Nah, di sini adalah menjaga supaya apa, kerukunan dalam beragama ini bisa menjadi panutan kita untuk membangun kehidupan sosial yang lebih baik, kehidupan bermasyarakat lebih baik. Salah satunya adalah di sini dari nilai dasar Pancasila adalah menghormati hak orang lain. Di mana hak orang lain itu kita tidak boleh mengganggu gugat. Apa yang seharusnya dia miliki hak mereka untuk mensuarakan, kita tidak boleh menghina atau mengambil hak orang lain untuk mengajak mereka, karena itu merupakan keputusan dari mereka. Contohnya adalah dalam pemilu. Dalam pemilu itu seharusnya setiap individu itu kita tidak boleh memberikan suatu kalau dalam politik itu kita lebih bagaimana mengajak orang lain itu untuk ikut kepada kita untuk mencapai suatu yang ingin dicapai dalam mendapatkan suatu kekuasaan. Tapi di sini kita bagaimana setiap hak individu itu, kalau kita menghargai setiap hak individu itu, bagaimana dia memberikan keputusan, maka akan lebih memudahkan kita dan juga akan tidak membebani mereka, teman-teman kita, dan kita juga tidak merasa sungkan kepada mereka ketika mereka juga membuat keputusan yang ini, karena kita menghargai atau menghormati keputusan yang dimiliki oleh orang lain. Oke, sampai di sini adalah dari nilai-nilai dalam Pancasila. Maka dari sini akan di sini adalah dengan di mana HAM dalam dasar negara ini terkandung dalam 5 dasar yang kita pelajari dari sini, bisa memberikan suatu masukan atau kontribusi kepada kita dalam memberikan ilmu yang bermanfaat, keberkahan, di mana kita lebih mendalami, memahami tentang kandungan yang ada di dalam Pancasila itu, nilai-nilai dalam Pancasila itu sendiri. Oke, baik, mungkin sampai di sini penyampaian materi yang akan saya sampaikan. Kalau ada kekurangan atau penyampaian di sini, saya mohon maaf juga. Mohon maaf kepada Allah dan juga mohon maaf kepada pada anak-anak sekalian. Tapi kalau kiranya ini memberikan membangun atau masukan, mari kita diskusikan secara bersama-sama. Oke, kita tutup pertemuan kita ini di dalam slide ini. Mudah-mudahan ini memberikan suatu manfaat kepada kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.